Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwana al-mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'wati. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'uka wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma wa 'amalan ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kembali dalam pembahasan surat Yasin. Dan Ibu, di pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 ayat di dalam surat Yasin, yaitu ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. 3 ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, ingin melengkapi tentang cerita Habibun Najjar, melengkapi tentang cerita seorang tukang besi yang datang dari pinggiran kota untuk masuk ke dalam kota, mengingatkan kepada orang-orang di dalam kota itu agar mereka tidak membunuh 3 nabi yang diutus oleh Allah ke negeri itu, dan agar mereka memperhatikan apa yang diajak dan dikatakan oleh 3 nabi itu. Tetapi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah orang-orang yang ada dalam negeri itu membunuh 3 nabi tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu datanglah Habibun Najjar ini untuk mengingatkan bahwa kalau kalian tidak mau mendengar dan tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh 3 nabi itu, maka sudah pasti Allah akan memberikan sanksi kepada kalian. Tetapi karena sanksi itu belum datang, maka mereka menantang Habibun Najjar untuk mendatangkan sanksi yang sudah pasti akan Allah turunkan karena mereka telah membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terjadi pada diri Habibun Najjar, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga Habibun Najjar pun ini, walaupun dia bukan seorang nabi, rasul, tetapi dia diutus oleh Allah. Karena tidak akan mungkin Habibun Najjar ini akan datang ke dalam negeri itu kalau bukan karena Allah. Jadi Allah yang mengutus seorang hanya pandai besi, Bapak dan Ibu, untuk mengingatkan seisi kota. Jadi itu cara Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Habibun Najjar juga dibunuh. Pembunuhannya lebih sadis, Bapak dan Ibu. Bagaimana? Perutnya itu diinjak-injak oleh orang-orang di dalam negeri itu, sehingga akhirnya
ususnya keluar pada Ibu sekalian. Saking bencinya pada Habibun Najjar. Nah, lalu Habibun Najjar bercerita, tetapi ceritanya itu Bapak dan Ibu cerita tentang apa? Tentang surga yang dia nikmati, Bapak dan Ibu. Sedangkan orang-orang yang hidup tadi tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan kenikmatan kepada Habibun Najjar yang telah memperjuangkan agama Allah walaupun sesaat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ujung cerita Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengulangi kembali apa yang sudah dijelaskan di waktu yang lalu, bahwa orang-orang yang tadi ini membunuh 3 nabi itu dan juga membunuh seseorang yang posisinya kelasnya biasa, bukan nabi dan rasul, hanya dipilih oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang yang ada di dalam negeri itu, kepada Ibu sekalian, menyesal di kemudian. Maka disebutkan oleh Allah tadi di ayat yang ke-30, ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba itu setiap kali datang utusan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali pula Bapak dan Ibu mereka itu memperolokkannya atau membunuhnya Bapak dan Ibu. Bisa jadi membunuh secara karakter, bisa jadi membunuh secara jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Dan hal seperti ini bukan yang baru bagi kita hari ini Bapak dan Ibu. Itu sudah ada dan ini surat yang sering kita baca. Yang sering kita baca, yang memberikan penjelasan kepada kita, ada orang-orang yang tidak suka kalau ada orang yang mengajak kebaikan kepada Ibu sekalian. Mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suka, dibenci. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu di kalimat berikutnya Allah katakan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah kalian tidak memperhatikan berapa banyak umat-umat terdahulu yang Allah binasakan? Jadi Allah ingin meminta kepada kita perhatian. Jadi bukan hanya hari ini saja, Bapak dan Ibu, dari dulu. Ya, kalau Allah, Bapak dan Ibu, ya tidak suka kepada kita, itu dibinasakan. Dari ya, kita lihat umatnya Nabi kaumnya Nabi Nuh, Bapak dan Ibu, yang hanya masuk ke dalam kapal itu kan hanya 80 orang. Bapak dan Ibu sekalian. Lalu bagaimana di masa Nabi Lut, Bapak dan Ibu? Tidak hanya kaumnya saja, tetapi termasuk istrinya pun terkena sanksi dari Allah. Kalau Nabi Nuh itu istri dan anaknya Kanaan, Bapak dan Ibu sekalian, itu terkena sanksi dari Allah. Kenapa? Karena sombong, Bapak dan Ibu. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Lalu Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa mereka semua itu akan kembali kepada Allah, Bapak dan Ibu, dan mereka tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya ketika kita membaca surat 32 ayat 12 sampai 14, Bapak dan Ibu, apa yang Allah ingin katakan kepada kita? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Tuhannya dalam keadaan malu? Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, kami melihat neraka, ya Allah, kami mendengarkan bagaimana kondisi neraka, kembalikan kami ke dunia sesaat saja, karena kami yakin bahwa kami bisa menjadi orang yang baik. Itu kata dia, Pak, kata kita. Tetapi apa kata Allah di ayat 13-nya? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, dari dulu aku sudah berikan kalian petunjuk. Kalau aku mau, kata Allah. Jadi hidup ini, Pak, kalau Allah mau, bukan kalau kita mau, Pak. Kalau aku mau, aku berikan kalian petunjuk. Tetapi aku tidak mau mengingkari apa yang sudah aku tentukan buat kalian. Sudah aku takdirkan buat kalian. Jadi mau-maunya Allah, Pak. Bisa jadi ada orang yang awalnya baik, Pak, ujungnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk, ujungnya baik. Maka tidak punya hak kita untuk menilai orang lain, Pak.
Tidak perlu kita sibuk untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menilai orang lain, kita lebih buruk daripada orang yang kita nilai. Kepada Allah hanya meminta kepada kita itu satu hal apa? Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunanku dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan surgaku. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Di dalam surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-21. Ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu, yang Tuhanmu sudah menyediakan surga seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang taat kepadaku dan taat kepada Rasul. Itu kata Allah, Pak. Jadi kalau kita hidup tidak bisa semaunya, Pak. Ada aturan yang Allah berlakukan kepada kita. Kenapa? Karena langit dan bumi ini milik Allah. Tubuh kita juga milik Allah. Kalau Allah cabut nyawa kita, kita nggak bakal kembali lagi, Pak. Kalau Allah tidak izinkan. Kepada diri sekalian. Jadi ini yang Allah ingatkan kembali kepada kita dengan cerita Habibun Najjar tadi kepada Nabi. Cerita yang sangat jauh kepada Nabi. Cerita antara Nabi Musa dan Nabi Isa yang jaraknya itu antara 500 sampai 600 tahun kepada Nabi. Jauh lagi daripada Rasulullah SAW. Kenapa Allah ceritakan bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan hambanya? Sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan satu kaum, satu negara kepadanya. Tetapi Allah tidak akan mungkin menghancurkan suatu kaum, satu negara kepada ibu kalau Allah belum mengutus utusan untuk mengajak mereka ke jalan Tuhan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kepada ibu Allah menghancurkannya. Kenapa? Karena Allah belum mendatangkan utusan itu. Walaupun utusan itu kepada ibu jaraknya sangat jauh. Maka tadi di dalam surat 32 tadi Allah mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau dari dulu aku sudah kasih kamu hidayah, kasih kamu petunjuk. Tetapi aku tidak mau melanggar ketetapan yang sudah aku tetapkan untuk kalian. Maka aku penuhi neraka itu dari jin dan manusia. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum. Kamu rasakan siksaan ini. Kenapa? Karena kamu dulu sengaja melupakan aku. Sengaja melupakan kematianmu. Sengaja melupakan bahwa kamu akan dibangkitkan dan akan dipertemukan denganku. Itu Bapak dan Ibu. Yang apa? Yang Allah ingatkan kepada kita. Mengapa ini terjadi? La yanfa'ul indaru qalban. Karena setiap peringatan-peringatan yang diberikan kepada manusia itu tidak menembus hati, tidak membawa manfaat. Dia baca, dia dengar, dia lihat kepada tidak membawa manfaat. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa ditembus Pak dengan hidayah itu, tidak bisa ditembus dengan kebaikan yang sudah Allah buka di hadapan matanya. Yang kedua adalah ghairu muhayya lil iman, karena hati yang dimiliki oleh manusia tadi tidak siap untuk menerima keimanan, Pak. Iman itu kan tidak hanya sekedar kata-kata, Pak, yang dibenarkan di dalam hati, yang dikatakan dengan lisan, tetapi juga harus dilakukan dengan anggota tubuh kepada. Maka setiap kali ujian-ujian yang datang kepada kita, masalah-masalah yang datang kepada kita, pada dasarnya bukan menguji fisik kita, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, bukan menguji fisik kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji apa? Hati kita, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah kita tetap jujur dengan apa yang Allah berikan atau sebaliknya kita tidak jujur, Bapak dan Ibu? Di dalam surat ke-29 Al-Ankabut di ayat yang kedua dan ayat ketiga Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan beriman, yakin, percaya kepadaku, lalu aku biarkan mereka tanpa diuji? Tidak mungkin, Bapak dan sungguh orang-orang sebelum kalian sudah kuuji. Mengapa aku menguji? Yang dulu, sekarang dan akan datang, Bapak dan karena aku ingin melihat siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Maka di dalam surat yang ketiga di ayat ke-154 Allah mengatakan qul innal amra kullahu lillah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya semua perkara kehidupan kalian manusia itu ada di tanganku.
Bukan di tangan kita, Pak. Betapapun kuatnya manusia itu ingin apa? Menghancurkan saudaranya, ingin menghancurkan sebuah program, ingin menghancurkan sebuah kebaikan, Bapak. Dan ingat bahwa itu semua tidak akan mungkin terjadi kalau bukan Allah yang mengizinkannya. Wa iyyam sasqallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha' min ibadihi. Di surat yang ke-10, surat Yunus di ayat ke-107 Allah katakan, jika aku memberikan keburukan, kejelekan, kemudorotan bagi hambaku, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Dan jika aku memberikan kebaikan kepada hambaku, maka tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan itu. Yusibu bihi may yasha' min ibadi, karena aku yang memilih mereka menjadi baik. Bukan kita, Pak. Bukan kita. Allah yang memilih kita. Kenapa sampai hari ini kita jadi orang baik, Pak? Ya. Bukan kita, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin ceritakan kembali kepada kita di dalam surat Yasin itu, yang sering kita baca Bapak dan Ibu di malam Jumat atau setiap ada kematian ataupun yang lainnya Bapak dan Ibu. Yang terkadang kita tidak paham Bapak dan Ibu, ada apa sebenarnya di balik surat ini. Ya, hanya sekedar kita baca saja Bapak dan Ibu, padahal isinya Masya Allah Bapak dan Ibu. Ya, bukan main besarnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu disebutkan bahwa kenapa mereka ini menyesal Bapak dan Ibu? Karena qalbun masdud anhu. Kenapa? Karena hati mereka ini Bapak dan Ibu tertutup, nggak bisa masuk Pak apapun. Mohon maaf, bisa jadi dekat dengan masjid. Mohon maaf, bisa jadi dekat rumahnya dengan orang-orang soleh. Bisa jadi ini banyak kebaikan di hadapannya kepada, tapi nggak bisa masuk Pak. Kenapa? Masdud, tertutup Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Allah katakan di surat kedua ayat ke-7 itu Bapak dan Ibu sekalian dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Dikhatam Pak, ditutup sama Allah hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Kenapa? Seakan-akan nggak ada manfaat dalam hidup ini Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada manfaat. Maka orang-orang seperti ini para mufassir mengatakan adalah orang yang memiliki hati yang ghaflah, hati yang lalai. Kenapa? Pertama, hatinya itu qalbun mu'attal an wazifati. Karena hati mereka itu adalah hati yang mogok Pak, nggak ada fungsinya. Hidup dia, tapi nggak ada manfaatnya Pak. Kenapa? Wazifah. Bapak dan Ibu sekalian, tidak berfungsi. Hidup dia kemana-mana, makan, main Pak, dan yang lainnya. Tapi apa? Mu'attal Bapak dan Ibu, mogok dia, berhenti dia Bapak dan Ibu dari fungsinya. Padahal fungsi hati itu Bapak dan Ibu adalah apa? Menyaring semuanya Pak. Maka di dalam surat ketiga tadi di ayat ke-154 Allah mengatakan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Aku memuji apa yang ada di dalam dadamu dan aku ingin membersihkan hatimu karena aku mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan apa saja Bapak dan Ibu, salah satu tandanya karena Allah ingin membersihkan hati kita. Karena bisa jadi di hati kita itu masih ada sombong, masih ada keangkuhan, masih ada ujub Bapak dan Ibu sekalian, masih ada riya, masih ada iri. Maka Allah coba untuk membersihkan dengan caranya Bapak dan Ibu sekalian. Di balik itu pun Bapak dan Ibu, Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin memuliakan diri kita Bapak dan Ibu dengan caranya. Maka Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah tahu rahasia apa yang Allah sudah tuliskan untuk kita. Kita tahu itu kalau dia terjadi Pak, yang namanya qadarullah. Maka Allah katakan di dalam surat ke-32 di ayat 17 itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang aku sembunyikan dari kenikmatan untuk kalian yang di kemudian akan membahagiakan kalian terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Maka ada permintaan-permintaan yang kita mohon kepada Allah Pak yang sampai detik ini belum Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu kalau itu diberikan Pak bisa jadi tidak berjamaah lagi di dunia kita. Dengan alasan begitu banyak Bapak dan Ibu.
Maka Allah tahan kenikmatan itu Bapak dan Ibu, dan Allah akan turunkan, Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan keinginannya Pak. Bukan keinginan kita Bapak dan Ibu. Kan begitu Bapak dan Ibu. Kita kan kalau sudah diberikan kenikmatan Pak, kesuksesan, biasanya kebiasaan kita jadi berkurang. Padahal Allah mengatakan, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, di surat ke-11 surat Hud ayat yang ke-6. Apa yang Allah ingin katakan Bapak dan Ibu? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa semua makhluk yang melata, yang hidup di atas muka bumi ini, aku yang mencukupkan rezekinya. Aku tahu di mana kamu tinggal. Aku tahu di mana kamu menyimpan hartamu. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya, kita tidak perlu takut Pak dengan rezeki kita. Kita mau bekerja, tidak bekerja, akan dapat rezekinya. Tapi tentu berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang yang duduk saja Pak, bisa dapat rezeki. Ada orang yang pontang-panting 24 jam Pak, hanya sedikit dapatnya Pak. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Yang Allah ingatkan kembali kepada kita, jangan kurangi kebiasaan yang sudah kita biasakan, kita lakukan di hadapan Allah Pak. Apalagi jangan kurangi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita hanya gara-gara untuk mencari duit Pak, mencari harta. Itu yang Allah ingatkan. Kenapa? Karena rezeki kita itu sudah dipastikan Pak. Itu yang mencuri Pak, itu yang korupsi Pak. Itu sudah rezeki dia Pak. Walaupun dibilang dia banyak ngambil Pak, tetap aja miskin. Kenapa? Karena cara dia mengambilnya, cara dia menyambutnya dari Allah itu bukan dengan cara apa? Yang halal. Tetap saja dia kurang Pak. Sudah dapat 1 miliar Pak, ngambil lagi 20 miliar, ngambil lagi 1 triliun Pak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah puaskan. Dan itu Allah sudah tentukan, tidak perlu kita iri Pak. Jangan sampai begini Bapak dan Ibu. Ya, kita berbuat dosa dalam keadaan kita sambil minum kopi Pak. Lalu kita makan gorengan, di depan kita ada TV. Lalu di siaran TV itu bahwa ada seseorang yang ketangkep Pak. Lalu kita bilang begini, pantas dia ketangkep, pantas dia disiksa. Pak, ini dosa. Dia tertangkap itu bukan karena Bapak. Semestinya ketika Bapak melihat itu, alhamdulillah dia tertangkap. Tetapi ya Allah, berikan dia petunjuk. Berikan dia cahaya. Karena kita tidak tahu Pak, di kemudian bisa jadi dia lebih dulu masuk surga dibandingkan kita. Dia lebih baik daripada kita. Masih ingat Bapak dan Ibu seorang narkoba terbesar yang dibunuh di Sungai apa? Bukan Sungai Kambang. Ya, Nusa Kambangan Pak dan Ibu. Bagaimana akhir kehidupannya Pak? Darah yang keluar itu wangi. Semua sipir mengakui. Ustadz yang membimbing dia pun juga mengakui. Dalam 1 hari dia bisa menghatamkan 7 kali. Kata kita nggak bisa Pak, kata Allah bisa. Kalau mau Pak. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia salah. Maka ketika dia mau ditembak Pak, dia tidak mau ditutup matanya. Biar merasakan bagaimana sakitnya. Kenapa? Karena dia sudah merusak banyak orang. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan akhir kehidupannya? Semua orang mengakui bagaimana darahnya itu menjadi wangi. Kita yang sholat kayak begini tiap hari di masjid Pak, belum tentu bisa seperti itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita yang paling bersih Pak, kita yang paling baik. Sama antara kita dengan anak kita berbuat salah Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya yang salah itu kita Pak. Kenapa? Allah bikin anak kita salah supaya kita dekat dengan Allah. Tapi kita malah marahi anak kita. Malah mencaci anak kita. Mengatakan kamu tidak seperti ayah, tidak seperti ibu yang begini begitu. Padahal Pak, kalau mau dilihat lagi ke belakang, kita lebih parah dari anak kita Pak. Ya nggak Pak? Lebih parah kita daripada anak kita Pak. Tapi kita semaunya memarahi anak kita seakan-akan bahwa memang betul-betul dia salah. Padahal anak kita adalah kita Bapak. Bisa jadi Allah membuat itu agar kita kembali kepada Allah. Hati anakmu itu bukan milikmu, bukan milik dia, tapi milikku. Kamu kembali kepadaku. Apa yang Allah katakan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam surat yang ke-65 di ayat 2 dan ayat ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu masalah yang dia hadapi dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya harta, Pak. Ketenangan, kedamaian, hati yang terpaut, yang terikat antara orang tua dengan anak.
antara kita dengan tetangga, antara kita dengan pasangan, Pak. Jangan salahkan orang lain, Pak. Kenapa? Bisa jadi Allah sedang mengingatkan kepada kita tentang masalah itu, Pak. Tentang masalah itu. Kenapa? Karena bisa jadi masih ada sombong di hati kita, Pak. Masih ada bangga diri, Bapak dan merasa bahwa kita yang pahlawan, Bapak dan enggak mungkin. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang lalai itu adalah hati yang mu'attal an wazifati. Enggak berfungsi, Pak, walaupun ada di dalam tubuhnya. Yang kedua, qalbun mu'attal anil iltifaz. Yaitu hati yang tidak bisa mengambil pelajaran. Tetangganya meninggal, Bapak dan Ibu sekalian. Tetangganya dinonjokkan dari apa? Dari posisinya, Bapak dan Ibu sekalian. Ataupun yang lainnya. Tidak diambil sebagai pelajaran. Dianggap bahwa itu apa? Alami saja, Pak. Padahal pelajaran-pelajaran itu tadi Allah berikan kepada kita agar kita lebih dewasa dan lebih matang, Pak. Karena belum tentu orang yang, mohon maaf Bapak dan Ibu, yang tua, yang sudah lama hidup itu lebih matang dan lebih dewasa pola berpikirnya ataupun hatinya. Bisa jadi kerdil, Pak, seperti anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan pelajaran yang nyata, Bapak dan Ibu, kepada kita itu agar kita lebih apa? Lebih tertata, Pak. Ya, lebih memperhatikan bagaimana ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan di sini, Bapak dan Ibu. Tidak ada kesuksesan yang abadi di dunia. Tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia. Tidak ada kekayaan yang abadi di dunia, Bapak dan Ibu. Lihat Bapak sekalian di kaca, apakah ada wajah yang abadi sampai hari ini mukanya, muka 15 tahun? Nah, Pak. Baru duduk, kita sudah mulai mengantuk. Kalau duduk, pengen cari tembok. Dan Ibu sekalian. Ya kan? Tidak mau dinasehati, Pak. Tidak mau diingatkan. Nah, saya bukan ingin menasehati orang tua saya, tidak. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya, Pak, dan kita semua. Bahwa semua kita ini akan meninggalkan Rawasari, Pak. Selama-lamanya. Tetapi ingat, Bapak dan Ibu, kita tidak kembali. Tetapi nanti kita akan dibangkitkan, dibangunkan di hadapan Allah. Nah, apakah kita bisa menjawab satu demi satu pertanyaan yang Allah berikan kepada kita, sedangkan kita belum punya jawabannya, Pak. Ini yang Allah ingatkan. Hidup kita hanya untuk Allah, yang menguji kita adalah Allah, ujiannya dari Allah beda-beda, nggak sama, walaupun satu rumah. Nggak sama, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah qalbun mu'attal anit ta'sir. Hati yang Bapak dan Ibu mogok, ya, Bapak dan Ibu, untuk menerima hasil. Ya, kadang-kadang yang kita lakukan itu, Bapak dan Ibu, belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Maka kenapa Allah sudah mempersiapkan jawaban, agar kalau kita mendapatkan sesuatu dari pekerjaan kita itu yang berbeda hasilnya, ya sudah, nggak usah kecewa, nggak putus asa, nggak perlu kecil hati, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang menentukan hasil adalah Allah. Kita hanya diminta untuk berbuat, Pak. Di dalam surat ke-6 di ayat ke-135. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fa sawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuhibbudz zalimin. Katakan ya Muhammad kepada hambaku. Apa kata Rasulullah? Wahai umatku, hendaklah kalian berbuat sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan tempat kalian. Ini amil, aku juga berbuat, kata Rasulullah. Tidak hanya kalian, aku memerintahkan, aku juga melakukan. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, Pak. Kita memerintahkan anak kita, tetapi kita sendiri tidak mencontohkannya, Pak. Wajarlah kalau anak kita enggak percaya kepada kita. Wajarlah barangkali anak kita itu menjauh dari kita. Kenapa? Karena contohnya tidak ada, Pak. Kan ini butuh contoh, Pak. Ya, butuh contoh, Bapak dan Ibu. Allah memerintahkan sesuatu kepada kita untuk apa? Untuk memaafkan. Dan Allah itu punya sifat maaf. Kenapa? Rahmatnya itu lebih luas daripada kemarahannya, Pak. Kalau tidak ada rahmatnya, Bapak dan Ibu, barangkali sekali kita berbuat salah, kita mati semua, Pak. Gak ada manusia di dunia ini, sebagaimana yang Allah katakan di surat 35 ayat 45. Sekali kita berbuat salah, langsung semua kita dimatikan. Tetapi karena rahmat Allah lah, sampai tua di hari ini, Bapak dan Ibu masih hidup. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin main badminton, Pak, mohon maaf. Bukan karena kita rajin bawa barbel, Pak, bukan. Karena memang belum datang ajalnya, Pak. Belum datang ajalnya.
Dan biasanya Bapak dan Ibu, orang yang ketakutan ini, Bapak dan Ibu biasanya lebih cepat matinya. Takut Pak, badan Ibu. Ketakutan, badan Ibu sekalian. Ya, jadi biasa saja Pak, malah yang sudah lama sakit Pak di tempat tidurnya itu lama tuh umurnya Pak. Yang tiap hari olahraga Pak, cepat matinya. Ya ada Pak ya. Mohon maaf. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hasil yang berbeda itu biasa Pak, dan itu semua kita rasakan Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang hati kita sempit, pikiran kita jadi pusing Bapak dan Ibu. Maka Allah katakan di surat kedua di ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kata Allah, sesuatu itu buruk buat kamu, tetapi itu lebih baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai, tapi bisa jadi itu lebih buruk buat kamu. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bapak dan Ibu. Karena ini rahasia Allah, Pak. Rahasia Allah, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau kita tahu, kalau terjadi, Pak. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak ngerti, Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena ini hal-hal yang gaib, Pak, yang sudah Allah tentukan, tetapi belum Allah tampakkan semuanya di hadapan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, qalbun mu'attal anil istijabah. Jadi ada orang yang hatinya itu, Bapak dan Ibu, mogok dari menyambut seruan Allah. Ya, mogok dari menyambut seruan Allah, Pak. Diajak untuk sholat, dibilang titip doa ya Ustaz. Titip doa Pak. 3 hari yang lalu Pak, di rumah saya itu ada yang memperbaiki AC. Diajak sholat asar, titip doa aja Ustaz. Titip doa apa ya saya bilang itu ya? Doa cepat mati atau gimana? Supaya panjang umur Ustaz, karena belum nikah Ustaz. Ya Allah, saya bilang titip doa. Nanti Allah tanya, doa dari siapa wahai hambaku? Jadi sama kayak gitu Pak. Ada yang mengatakan diajak sholat Pak, apa? Kotor. Padahal bajunya bagus Pak, bersih. Berarti yang kotor bukan bajunya Pak, hatinya. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup ini Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa pungkiri. Malah terkadang kita pun juga suka termasuk Pak. Kaget belah, zuhur masih lama. Kenapa? Zuhur jam 3:01 kan. Dia kerjakan jam 2 Pak. Meninggal Pak. Mau bilang apa Bapak dan Ibu? Atau barangkali asar masih lama. Dikerjain Pak, jam 5:30. Banyak yang seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena merasa bahwa dunia ini milik dia. Umur itu milik dia Pak. Ingat bahwa semua itu milik Allah, bukan milik kita. Semuanya titipan Pak. Akan ada saatnya diambil sama yang punya. Nah kalau yang punya ngambil, marah nggak Pak? Ya nggak perlu kita marah Pak. Orang dia yang punya. Itu tukang parkir nggak pernah marah Pak. Yang penting 2.000. Ya, kadang-kadang dikasih 100.000. Bos, baik Pak. Lain Pak. Angkat tangan dia, 100.000 Pak, 2.000 biasa. Kadang-kadang orang mau mundur Pak, nggak ditarik, kenapa? 2.000 minta ditarik. Jadi Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi inilah kehidupan kita Pak. Ya, yang kadang-kadang kita baru menyesal itu kalau sudah terjadi Bapak dan Ibu. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka diantaranya Allah ingatkan kepada kita di surat ke-39, surah Az-Zumar di ayat ke-57 Bapak dan Ibu, sampai ayat yang ke-59. Apa kata Allah? Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kenapa aku berikan itu semua pelajaran kepada kalian? Agar di kemudian kalian jangan mengatakan di hadapanku, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu di hadapan Allah Pak, ngomong kayak begitu, tapi menyesal. Atau di ayat 58 Bapak dan au taqula hina taral adzab law anna likarratan fa akuna minal muhsinin. Agar jangan kalian berkata di hadapanku nanti. Ya, ketika melihat aku kata Allah, ketika azab itu didatangkan kepada mereka, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Pak, penyesalan kemudian tidak berarti. Ya, maka kenapa hidup ini tidak ada yang kebetulan? Di dalam surat 57 ayat 22 dan 23 itu Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah, tidak ada kejadian, tidak ada problem di dunia dan juga pada dirimu
semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum itu diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh mudah bagi Allah untuk merubahnya. Sangat mudah Pak untuk merubahnya. Ya, jalan semua di Rawasari ini menjadi kinclong kayak di Upcasana Pak. Sangat mudah bagi Allah, tapi sengaja Allah kasih supaya setiap mereka yang melewati lubang itu memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Subhanallah. Kan sana Pak, ada kubangan Pak. Kubangan. Kalau ditambah air Pak, bisa kita apa? Melihara ikan. Ya bagus ya. Bisa melihara. Sengaja, jangan salahkan siapapun. Kita disuruh apa? Istighfar Pak yang banyak. Ini pengen lewat yang lurus Pak, yang bagus Pak. Makanya nggak ada istighfar lagi situ Pak. Kenapa? Lancar. Sampai ngebut-ngebut Pak, ngesot-ngesot Pak, sampai ada yang jatuh. Kenapa? Karena kena pasirnya. Saking enaknya dia pakai jalan itu Pak. Lupa dia ingat sama Allah. Dulu waktu rusak Pak, astagfirullah ya Allah, kapan? Disemprot lagi Pak, sama apa? Pemadam. Kenapa? Karena hati kita sudah kebakar Pak. So, disemprot. Diingatkan lagi kita oleh Allah Pak. Sebab kalau kita tuh enak Pak, senang, kadang-kadang kita lupa sama yang memberikan kesenangan kepada kita. Maka kadang-kadang sedikit-sedikit dicabut Pak kenikmatan kita Pak. Gigi mulai berlubang, mulai dicabut sama Allah di bagian depan. Supaya apa? Supaya jangan makan pempek dan berdoa. Nah, itu katanya. Ini makan pempek terus gak berdoa. Dicabut bagian tengah Pak. Jadi indah rasanya. Ya, kenapa? Cukup dimakan dewek, tetangga udah diajak-ajak misalnya kan. Tetangga ngelihat baik sampai ngiler Pak. Nggak diajak untuk makan. Bilang enak-enak tapi nggak pernah dikirim Pak. Enak bilangnya kan gitu. Ya Allah, pada sekali. Itu cara Allah Pak. Kalau cara kita Pak, memang begini begitu Pak. Apapun alasannya Pak, kembali kepada Allah. Maka kalau terjadi, dikailah taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan menyesali yang sudah terjadi. Ya sudah kok. Kenapa? Ya qadarullah Pak. Nggak mungkin direu kembali Pak. Dikembalikan Bu. Seperti awal. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi. Yang Allah minta itu jangan ingat yang sudah terjadi tapi perbaiki. Sebab orang yang sabar itu hanya dua Pak syaratnya. Satu, jangan ingat-ingat tentang kesedihan yang sudah pernah terjadi. Yang kedua, jangan sempitkan dadamu. Artinya Bapak dan Ibu, yang di kepala kita yang sudah masuk masalah tadi Pak, nggak bisa dihapus. Tapi Allah minta jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Kalau sudah masuk ke dalam hatimu, cerita panjang. Jangan dikasih dia bantuan. Kenapa? Dulu dia nyakitin aku. Nah, apa? Itu karena sampai ke hati. Tapi kalau hanya kepikiran, tugas kita Pak, hablum minallah, hablum minan nas. Tidak hanya kepada Allah saja kita baik, tapi bagaimana kepada manusia? Kalau kita membantu bukan karena kasihan, kalau kita membantu bukan karena tidak enak Pak. Kalau kita tidak membantu karena dia menyakiti kita, enggak. Kita membantu karena Allah. Terserah masalah mereka pernah mencaci maki kita, itu antara dia sama Allah. Antara kita adalah hablum minan nas. Itu yang minta kepada Ibu sekalian. Nah ini yang Allah ingin ceritakan di ayat ini Bapak dan Ibu. Di 3 ayat tadi Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang ke-30 sampai ayat 32 Bapak dan Ibu. Jadi ada penyesalan-penyesalan yang terjadi setelah Allah datangkan utusannya, setelah Allah datangkan orang soleh yang posisinya terlihat dari secara zohir itu Bapak dan bukan orang yang kaya raya, tetapi dengan apa yang dia lakukan Allah muliakan dirinya Bapak dan Ibu sekalian. Nah begitu pula dengan kita Pak. Jadi cerita ini sebenarnya bukan hanya saya ceritakan Bapak dan, tapi bagaimana kita pun juga termasuk bagian daripada itu. Seperti Habibun Najjar. Yang dia tidak punya ilmu yang banyak, bukan orang kaya raya, bukan orang yang terpandang, yang terkenal Pak, tapi dia berjibaku untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah muliakan dia Pak. Nah, cerita ini agar menjadi cerita pembelajaran yang besar pada diri kita semua, bahwa semua kita punya kewajiban untuk berbuat baik, untuk mengingatkan Pak, untuk melakukan sesuatu. Masalah hasil, fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Di surat ke-6 tadi, di ayat ke-135, Allah mengatakan, kamu hanya diperintah untuk berbuat, bekerja, beramal. Apa kata Rasulullah? Kelak kita akan tahu siapa yang akan selamat kelak di akhir. Sekarang kita boleh berdebat, seakan-akan bahwa kita yang paling baik, yang paling bagus. Tapi ingat nanti, Allah yang menentukan di akhirat Pak. Apakah kita bakal masuk ke surga atau ke neraka? Apakah kita bakal bahagia yang abadi di akhirat atau sebaliknya? Sudahlah kepada lakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Wallahu a'lam bishawab Bapak dan Ibu. Sementara ini masih ada waktu sebelum syuruk. Kalau ada yang mau menyempurnakan atau bertanya, silakan. Pak Wo, Pak Wo. Waalaikumsalam. Tapi rumit. Kita sudah bacaan menjalani koma itu kebanyakan orang ngobrol atau kota. Apa hukumnya itu? Ada Ustaz sini. Saya tanya, Pak Wo, batas sholat itu sampai apa? Batas kita sholat itu sampai apa? Sampai koma. Iya. Batas kita sholat itu adalah salam. Pertanyaannya, apakah orang yang setelah salam langsung bangun dia berdiri, batal sholatnya? Tidak diterima sholatnya? Enggak lah. Kenapa? Karena batasan kita sholat itu adalah salam. Dari mulai takbir sampai salam. Gitu kan? Dia mau berzikir atau tidak, urusan dia lah. Ya kan? Urusan dia. Kenapa? Allah sebutkan di dalam surat keempat ayat ke-103. Fa'idza qudiyatis shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junbi. Apabila kamu setelah sholat, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau baring. Ya kan? Bapak dan Ibu sekalian. Karena yang duduk, Pak, belum tentu dia zikir setelah salam, dia ngambil HP-nya, Pak. Dia nggak ngomong nggak, ngobrol nggak, tapi ngambil HP ya. Nggak ada dia zikir. Apa yang diambil sama dia? Entah apa. Kita harus nuzonnya apa? Lagi berzikir dia kayak. Dengan WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya. Iya kan? Buat apa juga kita suuzon? Ada orang yang berdiri, Pak. Kenapa? Bisa jadi terburu-buru. Bisa jadi ada yang lain, Pak. Sudahlah, itu urusan dia sama Allah. Kenapa? Sholat sudah selesai dengan salam. Ada yang, Pak, baru salam. Ayo, ngaku, Pak. Pernah nggak kita kayak gitu, Pak? Gitu, Pak. Sudah sampai berdoa, Pak. Kita masih begini aja, Pak. Bang, udah selesai doanya. Karena kecapean, Pak. Ya, karena kecapean kepada itu. Artinya apa? Ini sudah Allah gambarkan sebelum kita diciptakan. Sudah ada sebelum diciptakan. Artinya apa? Kalau ada orang ngobrol untuk menunggu waktu qomat, maka berdosa enggak? Tapi sayang, Pak. Kenapa? Salah satu tempat istijabah kalau kita berdoa itu antara azan dan iqamah. Nah, yang kedua, mengobrol apa lagi, Pak, di masjid? Masa di luar nggak puas, Pak? Kita ngobrolnya masalah dunia? Sudahlah di masjid, Pak. Masjid. Allah sandingkan, Allah arahkan, Allah pilih kita ke masjid agar memikirkan akhirat. Lah, sampai masuk masjid masih baik bertanya tentang bisnis. Itu mana itu? Ya Allah. Kok nggak ada lagi waktu lain apa, Pak? Ya kan? Sampai Ambon apa jadi imam udah berdiri ke depan. Macam mana? Janji di mana? Makan di mana? Nah. Pak. Kok nggak habis-habis masalah dunia? Sampai di waktu sholat pun kita mikir, kenapa? Ada ide yang bagus gak? Kira-kira di warung mana nih kita ketemu? Warung yang ini atau yang itu? Atau di mana, Pak? Sampai sholat, Pak. Coba. Kenapa? Karena dunia nggak habis-habis, Pak, kita pikir. Artinya, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah masuk rumah Allah, sudahlah urusan dunia kita letakkan sebelum kita masuk pintu ini, Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika kita masuk, bacanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jangan kita baca masuk pintu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mati kita, Pak. Kenapa? Semuanya masuk kita bawa, Pak. Sudahlah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi secara fikih boleh, oh. Tidak berdosa. Tapi Bapak dan Ibu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk apa? Berdoa kepada Dia. Ya kita ambil, Pak. Kita ambil. Ya karena istijabah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, nanti yang berbicara adalah adab, akhlak, Bapak dan Ibu. Kenapa? Masuk masjid untuk berzikir. Tapi enggak juga, Bapak dan Ibu.
Belum tentu orang yang tadi ngobrol mengganggu Pak. Bisa jadi orang yang berzikirnya dengan kencang Pak, itu bisa mengganggu juga. Bisa mengganggu juga Bapak dan Ibu sekalian. Tidak salah. Maka sebagian pendapat Bapak dan Ibu ada habis sholat tidak berzikir berjamaah. Kenapa? Karena bisa jadi akan mengganggu yang tadi masbuk misalnya. Kita tidak pungkiri Pak, itu ada pendapat. Ya kan? Nah kita kan pendapatnya ya kita habis sholat berjamaah, zikir bersama berjamaah kan, itu aja gitu aja. Tapi ada yang berpendapat, makanya mereka mengatakan ini bid'ah. Tapi kan kita tidak bisa juga memungkiri bahwa ada jawaban yang lain. Kita harus terima perbedaan itu Pak. Jangan sampai apa menjas bahwa itu salah Pak, nggak bisa. Karena ada beberapa pendapat. Nah jadi jangan sampai kita berada di dalam masjid itu malah apa membuat rusak Pak ibadah kita sendiri. Kenapa? Karena tadi ya, semestinya kita berzikir, kita berdoa kepada Ibu, kita khusyuk di hadapan Allah untuk menunggu sampai waktu qomat kepada Ibu sekalian. Tetapi yang terjadi adalah dunia lebih besar kita lakukan. Dan cukuplah sudah di luar Pak. Masuk ke sini Pak, urusannya akhirat. Kan ini rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Saya ada waktu, itu baru bunyi apa? Bunyi suruh Pak, terbit. Jadi kita nggak boleh sholat di waktu matahari terbit. Jadi dipanjangkan 5-10 menit. Ya, jadi masih ada waktu. Ada lagi Pak? Ibu? Nggak ada Pak? Sarapan udah siap. Sekalian. Baik, nggak dipaksakan bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini itu PR kita semua, PR saya, PR bapak-bapak dan ibu sekalian untuk selalu beramal lebih baik lagi bersama-sama untuk memperbaiki diri dan bersama-sama untuk memperbaiki suasana yang ada di wilayah kita. Surganya sudah di depan mata Pak bahasanya. Maka jangan sia-siakan surga di depan mata itu Bapak. Gak usah ngambil jauh-jauh Pak. Di sini Pak sudah ada surganya. Atau sebaliknya bisa menjadi neraka buat kita kalau kita biarkan. Mari kita lakukan Bapak bersama-sama. Siapa tahu yang di mata kita buruk, di mata Allah itu baik di kemudian. Harapannya kita bersama-sama Sarawasari ini Bapak dan Ibu dipimpin oleh Pak Camat ini Pak. Pak Camat ini masuk ke dalam surga. Insya Allah Pak, kan mau umroh Pak, doanya bisa istijabah. Ya Bapak dan sekalian. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa diya subulaha wa mla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa syarra suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن وزين أخلاقنا مع القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن واشفنا مع القرآن واكتب لنا من الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.